Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, yaitu mengenai teks non-fiksi dan ekosistem. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ke materi, kita akan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, dengan mengamati dan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Kemudian yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan membuat bagan dan melihat PPT, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Dan kemudian yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, mari kita ke pembelajaran kita hari ini. Pernahkah kalian mendengar tentang teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi merupakan teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai dengan kenyataan. Informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Cara menggali informasi teks non-fiksi. Di sini terdapat 3 cara menggali informasi teks non-fiksi, yaitu yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca. Dan yang ketiga, menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks. Perhatikan teks non-fiksi berikut. Dari teks non-fiksi ini, kita diminta untuk mencari informasi penting dan membuat dan menjawab pertanyaan. Contohnya, pada paragraf pertama, apa saja jenis makanan hewan? Nah, jawabannya terdapat pada kalimat yang pertama, yaitu jenis makanan hewan berupa tumbuhan dan hewan lain. Kemudian pada paragraf kedua, apa bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan? Di sini terdapat pada paragraf kedua kalimat pertama, yaitu bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Kemudian pada paragraf ketiga, apa makanan hewan selain tumbuhan? Pada paragraf ketiga ditemukan juga di kalimat yang pertama. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Kemudian, dari teks non-fiksi berikut, kita diminta juga untuk mencari informasi penting
dari teks dengan menemukan ide pokok. Contohnya adalah pikiran utama pada paragraf pertama. Mari kita baca pada paragraf pertama. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Nah, pikiran utama pada paragraf pertama terdapat, yaitu jenis makanan hewan ada dua, yaitu berupa tumbuhan dan berupa hewan lain. Kemudian, pikiran utama pada paragraf kedua. Mari kita baca pada paragraf kedua. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sering disukai para tupai. Nah, pikiran utama terdapat yaitu pada kalimat daun adalah bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan. Kemudian, pikiran utama pada paragraf ketiga. Kita baca lagi pada paragraf ketiga. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, pikiran utama pada paragraf ketiga kira-kira apa ya? Ada yang tahu tidak? Ya, pikiran utama pada paragraf ketiga yaitu beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Nah, apa yang ada di pikiran anak-anak melihat gambar ini? Ya, betul sekali. Gambar ini merupakan ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Makhluk berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan hidupnya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Jadi, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jenis-jenis ekosistem ada apa aja ya? Yang pertama yaitu ekosistem air. Ekosistem air terdapat dua lagi, yaitu ekosistem air tawar. Yang contohnya sungai dan danau.
Kemudian ada ekosistem laut. Contohnya yaitu semua yang ada di dalam laut. Nah, jenis ekosistem yang kedua yaitu ekosistem darat. Ekosistem darat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ekosistem hutan hujan. Yang kedua, ekosistem padang rumput. Dan yang ketiga, ekosistem gurun. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem yaitu terdiri dari komponen biotik yang berarti makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik atau benda tak hidup. Contohnya tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Nah, dari gambar contoh ekosistem air tawar, coba sebutkan komponen biotik dan komponen abiotik pada ekosistem air tawar tersebut. Ada yang tahu tidak? Komponen biotiknya apa saja? Ya, contoh komponen biotik yang terdapat dalam ekosistem air tawar ini yaitu ada pohon, rumput, jamur, kerbau, burung, kura-kura, katak, dan kepiting. Kemudian, contoh komponen abiotik yang terdapat dalam ekosistem air tawar ini yaitu ada cahaya matahari, udara, air, batu, dan tanah. Dalam kehidupan, hewan membutuhkan makanan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Setiap hewan mempunyai jenis makanan yang berbeda, yaitu jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dibagi menjadi 2. Itu yang pertama ada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dimakan hewan adalah daun, buah, bunga, dan biji-bijian. Contohnya ada sapi. Kemudian jenis makanan hewan yang kedua yaitu hewan lain. Hewan kecil akan menjadi makanan bagi hewan yang berukuran lebih besar. Contohnya yaitu ayam yang memakan hewan kecil atau ayam memakan serangga. Setiap hewan memakan makanan yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 jenis loh. Ada yang tahu tidak ketiga jenis itu ada apa saja? Yang pertama yaitu ada herbivora atau pemakan tumbuhan. Kemudian yang kedua ada karnivora atau pemakan daging. Dan yang ketiga ada omnivora, pemakan tumbuhan dan daging. Nah, pada hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, susunan gigi terdiri atas gigi seri dan geraham yang lebar dan kuat. Contohnya yaitu yang terdapat pada tengkorak ini merupakan hewan pemakan tumbuhan. Kemudian susunan gigi yang terdapat pada karnivora atau hewan pemakan daging, yaitu memiliki gigi seri, taring, dan geraham atau paruh yang tajam. Contohnya yaitu seperti tengkorak hewan yang ada pada gambar ini. Kemudian, susunan gigi pada omnivora atau pemakan tumbuhan,
memiliki gigi seri, taring, dan geraham. Contohnya yang terdapat pada gambar tengkorak ini. Contoh hewan herbivora yaitu ada panda, kemudian tupai, kemudian badak, dan yang terakhir ada rusa. Nah, contoh hewan karnivora, ada yang tahu tidak? Contoh hewan karnivora? Ya, contoh hewan karnivora yaitu beruang salju, serigala, harimau macan, dan satu lagi apa? Ya, ada burung elang raja wali. Kemudian contoh hewan omnivora yaitu ada kera, burung gagak, angsa, dan yang keempat yaitu ada orang hutan. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapat pada pagi hari ini dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.